Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di video kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana cara membuat sebuah baterai pack ini seperti ini dengan BMS 3S ya. Saya gunakan BMS 3S 40 ampere seperti ini. Nah, di sini uniknya baterainya bisa dilepas, dicopot gitu ya. Karena saya menggunakan baterai holder seperti ini. Jadi baterainya bisa dilepas pada saat tidak digunakan. Dan ini dirakit dirakit sedemikian rupa agar kabelnya juga bisa dilepas seperti ini. Memudahkan kita nanti di dalam pemasangan pada box speaker. Nah, pemakaiannya juga sederhana. Kita juga tinggal pasang seperti ini. Ini perhatikan di dalam box holder ini sudah ada tanda kutub positif dan kutub negatifnya. Lalu kita jika ingin memasang ke dalam box holder, kita tinggal pasang seperti ini dan perhatikan juga negatif. Oke. Kemudian saya pasang, saya cari satu baterai lagi. Baterai ini menggunakan baterai 18650 atau dikenal dengan baterai bekas laptop gitu ya. Nah, seperti ini cara pemasangannya kira-kira. Nah, dia sudah oke, sudah tinggal pasang ini. Baik, bagaimana cara pembuatannya? Mari saksikan terus video ini. Kita mulai dari pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan. Adanya baterai holder rangkaian seri dengan 3 baterai. Juga ada BMS 3S 40 ampere. Kita lihat pada PCB BMS ini, di setiap sudutnya ada nilai yang tertera sebagai nilai output pada BMS ini. Pada bagian belakang PCB ini juga terlihat keterangan mengenai BMS ini. Selanjutnya, kita juga memerlukan sebuah jack DC untuk konektor charger baterai nantinya. Dan komponen lain yang tak kalah pentingnya adalah baterai 18650 sebanyak 3 buah. Selanjutnya, kita perlukan kabel konektor DC dengan tipe JST 2 pin. Kita perlukan juga double tap dan Kapton tap. Sekarang yuk kita mulai pekerjaan kita. Kita mulai dari pengukuran baterai terlebih dahulu. Pastikan bahwa voltase baterai semuanya seimbang dan sudah dicas penuh. Proses selanjutnya, saya melakukan pengukuran pada setiap baterai. Pada baterai pertama, saya dapatkan nilai 3,88 volt. Pada baterai 2 dan 3, saya juga mendapatkan nilai yang sama, yaitu 3,88 volt. Artinya, baterai ini sudah cukup ideal untuk dilakukan perakitan baterai pack. Selanjutnya, baterai saya masukkan kembali ke dalam baterai holder. Selanjutnya, saya mencari titik setiap nilai dari sudut baterai ini, yaitu nilai 12 volt, 4,2 volt, 8,4 volt, dan 0 volt. Pencarian nilai ini penting karena nanti akan menyesuaikan dengan titik-titik nilai yang ada pada PCB BMS. Meskipun nanti nilai yang didapatkan tidak sama dengan nilai yang ada pada titik BMS, namun angka yang ada pada baterai akan mendekati nilai yang tertera pada BMS. Teknik pencarian nilai pada baterai ini adalah dengan memasangkan pertama kali kabel proof pada sisi negatif baterai, kemudian dilanjutkan dengan kabel proof positif pada setiap ujung baterai. Sekarang saya sudah mendapatkan nilai pada setiap titik baterai dan BMS. Selanjutnya, saya akan menyolder kabel yang ada pada baterai holder menuju BMS sesuai dengan nilai yang ada pada setiap sudut BMS tersebut. Agar BMS terpasang dengan baik pada baterai holder, saya memerlukan sebuah double tip. Pasanglah double tip pada BMS serta baterai holder agar BMS dan baterai holder bisa menempel dengan baik. Saya percepat videonya pada bagian ini. Saya yakin sahabat sudah bisa memasang double tip ini. Tempelkanlah baterai holder dan BMS sesuai dengan titik nilai yang tertera pada PCB BMS. Alhamdulillah, baterai holder dan BMS sudah terpasang atau tertempel dengan baik.
Langkah selanjutnya adalah penyolderan kabel menuju PCB BMS. Namun, sebaiknya lepas dulu baterai yang ada dalam baterai holder. Selanjutnya, lakukan pemasangan kabel atau penyolderan kabel pada PCB BMS. Dimulai dari kabel yang dengan nilai 12 volt. Sahabat bisa memulainya dengan nilai apapun pada PCB dan baterai holder. Berikut adalah proses penyolderan kabel untuk titik 12 volt. Berikan timah pada titik yang akan disolder secukupnya, serta kabel yang akan disolder juga kita beri dulu timah. Titik 12 volt sedang saya lakukan penyolderan. Dan inilah hasil dari penyolderan titik pada BMS dan kabel tersebut. Selanjutnya, saya melakukan penyolderan pada setiap titik pada BMS dan kabel, dan hasilnya seperti ini. Jika sudah semua titik terhubung dengan kabel dan BMS, maka proses penyolderan telah selesai. Selanjutnya, baterai boleh dimasukkan kembali ke dalam baterai holder. Tetap perhatikan kutub positif dan kutub negatif pada saat memasukkan baterai ke dalam baterai holder. Nah, dengan adanya baterai holder ini, kita bisa membuat baterai pack tanpa menyolder baterai tersebut. Di setiap pekerjaan tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari baterai pack ini adalah kita tidak harus menyolder baterai pada saat pembuatan baterai pack. Kekurangannya mungkin baterai pack ini memiliki kapasitas yang kecil dibandingkan dengan jumlah baterai yang banyak. Sekali lagi, saya ingin mengukur voltase baterai, berapa nilai yang didapat setelah baterai disusun ke dalam baterai holder. Pengujian ini cukup meletakkan kabel proof positif dan proof negatif pada titik output BMS. Dari hasil pengujian di titik output BMS, saya mendapatkan nilai 11,68 volt. Nilai yang didapatkan sudah mendekati 12 volt. Artinya, baterai pack ini dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya, saya kembali membongkar baterai dari baterai holder. Karena saya akan menyolderkan kabel konektor jack DC pada titik output BMS. Penyolderan kabel pada titik output BMS sudah saya lakukan. Jika sahabat melakukan penyolderan ini, perhatikan juga titik positif dan negatif dari kabel dan BMS. Selanjutnya, saya akan melakukan penyolderan pada jack DC. Sebelum penyolderan dilakukan, kita harus mengetahui dulu pin positif dan pin negatif dari jack DC tersebut. Untuk mencari pin positif dan pin negatif dari jack DC ini, saya memerlukan sebuah adaptor 12 volt. Selanjutnya tinggal mencari pin positif dan pin negatif jack DC tersebut. Ini adalah proses pengujian pin jack DC apakah sudah mendapatkan nilai 12 volt. Dari hasil pengujian saya mendapatkan nilai 12,40 volt. Konektor jack DC ini berfungsi sebagai input dan output atau media charging untuk BMS. Dengan berakhirnya penyolderan konektor jack DC, maka berakhir juga proyek kita kali ini. Baterai pack ini dapat digunakan untuk beberapa keperluan. Dalam lanjutan proyek ini, saya akan menggunakan baterai pack ini sebagai baterai speaker Bluetooth. Silakan ikuti perkembangan proyek ini, dan terima kasih sudah menonton video ini.
Oke, demikian sahabat video kita kali ini. Nah, tadi kita sudah cerita tentang bagaimana cara membuat baterai pack 3S ya, dan 12 volt tentunya. Nah, bagaimana tentang video ini? Silahkan komen ya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.